kepadamu Tuhan. Sungguh bukan satu kebetulan kalau kami masih boleh datang di bait suci-Mu sore hari ini, menikmati kebaktian bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Tuhan, terima kasih ketika tadi pagi Engkau sudah izinkan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kesehatan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami itu merupakan berkat yang luar biasa buat setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mendapat kesempatan untuk boleh menaikkan korban syukur, pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah pujian syukur penyembahan kami, korban syukur kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar, apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun yang menjadi isi hatimu, sampaikan kepada jemaatmu Tuhan malam hari ini, sore hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hambamu, urapi setiap kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi namamu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kembali. Shalom semuanya. Haleluya. Shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Oke, sore hari ini kita ada di minggu pertama bulan September. Betul? Tentunya kita masuk dengan tema yang baru. Sore hari ini saya akan berbicara tentang rebellion. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Wikipedia, kata pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Perhatikan saudara, penolakan terhadap otoritas, menolak otoritas. Itu pengertian umum. Pemberontakan dapat timbul dalam bentuk pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir. Kekerasan terorganisir. Yang tujuannya adalah meruntuhkan otoritas yang ada. Kebanyakan pemberontakan dilaksanakan untuk menggantikan atau menggulingkan pemerintahan yang ada, saudara, dengan pemerintahan yang baru. Menggantikan pemerintahan yang lama dengan pemerintahan yang baru. Tentunya pemerintahan idaman para pemberontak. Baik itu dari segi keseluruhan negara, seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada era perang saudara Amerika, atau sebagian saja, seperti yang dilakukan GAM, OPM, dan lain sebagainya. Ya, saya catat di sini, klik satu lagi, Pak Rudolf. 7 pemberontakan paling besar dalam sejarah di Indonesia, singkat aja, pemberontakan G30 SPKI, kita yang muda-muda taunya dari film aja ya. Pemberontakan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITII, pemberontakan GAM, pemberontakan OPM, yang terakhir RMS. Itu pemberontakan yang ada di Indonesia. Mereka nggak puas dengan pemerintahan Indonesia. Terus lanjut lagi, contoh kisah pemberontakan di dalam Alkitab. Kalau tadi di dalam pemerintahan Indonesia yang kita tahu dari sejarah, sekarang contoh kisah pemberontakan dalam Alkitab. Yang pertama apa? Air bah, saudara. Ada yang ingat ceritanya air bah? Ya, Kejadian 6 ayat 13. Allah menyesal waktu itu sudah menciptakan manusia. Baru kejadian loh saudara, belum Matius. Masih kejadian, berarti masih baru aja. Tuhan sudah menyesal menciptakan manusia. Sehingga apa? Allah menghukum manusia dengan air bah. Yang kedua apa? Pemberontakan Menara Babel. Kita ingat ceritanya, mereka membangun menara yang katanya inginnya tinggi sampai ke langit. Yang ketiga apa? Sodom dan Gomora, Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Allah menunggang balikan kedua kota itu karena apa? Dosa-dosanya yang tidak terampunkan lagi. Yang keempat apa? Saul. Kalau tadi secara korporat, secara pribadi Saul. Saul hidup dalam ketidaktaatan ketika menjadi raja Israel, saudara. Ya, dia sering memberontak kepada Tuhan sampai akhirnya Nabi Samuel menegurnya di dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14a. Nabi Samuel datang menegur Saul. Saya bacakan ya, 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14a. Perbuatanmu itu bodoh, Saul. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab apa? Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan buyar, ambiar, saudara. Karena apa? Karena pemberontakan Saul. Terus Pak, sore hari ini apa hubungannya
Cerita pemberontakan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Alkitab dengan kita saat ini, sore hari ini. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Tanpa disadari, kita pun sebenarnya sangat sering memberontak kepada Allah. Saudara dan saya sebenarnya kalau mau jujur sangat sering memberontak kepada Allah. Kok bisa Pak? Saya orang yang baik. Kok bisa Pak? Saya nggak pernah memberontak kepada Allah. Perhatikan saudara, jika ormas-ormas di atas tadi itu memberontak karena mereka merasa tidak puas dengan pemerintahan yang ada, ya, maka banyak pengikut Kristus memberontak kepada Allah karena yang pertama, mereka merasa Allah itu tidak adil. Tuhan itu nggak adil kok. Dari dulu sekarang, ya hidup saya kok begini-begini aja. Tuhan itu tidak adil. Saudara dan saya memberontak kepada Allah karena apa? Menuduh Allah itu pembohong. Yang ketiga kita menuduh Allah itu ingkar janji. Allah itu bohong. Allah itu ingkar janji, lupa dengan janjinya. Mengapa pengikut Kristus merasa Allah itu tidak adil? Mengapa kita menuduh Allah itu pembohong? Mengapa kita menuduh Allah itu tidak ingkar janji, saudara? Apa? Karena kenyataan hidup kita tidak sama dengan harapan yang kita punya. Kenyataan hidup saudara dan saya nggak sama dengan harapan. Kenyataan saudara dan saya, kenyataan umat manusia, kenyataan pengikut Kristus hari-hari ini apa? Banyak anak muda pengikut Kristus yang broken home. Mereka nggak betah di rumah. Itu yang menyebabkan banyak angkringan, saudara. Banyak kafe-kafe, warkop di mana-mana. Karena anak-anak muda nggak betah di rumah. Mereka nongkrong di sana. Yang akhirnya merokok, lama-lama terikat dengan narkoba dan seks bebas. Hati-hati, saya cuma merokok kok Pak. Nggak ada dosa itu langsung tiba-tiba terikat narkoba. Pasti dari rokok dulu. Rokok, bir, langsung meningkat ke narkoba. Seperti itu. Kenyataan berikutnya, banyak pengikut Kristus yang ekonominya jauh dari kata makmur. Ini kenyataan, saudara. Banyak anak Tuhan sudah melayani, sudah lama mengikut Kristus, tapi ekonominya jauh dari kata makmur, prosper. No job, no income, banyak tagihan tidak terbayar. Hei, perhatikan. Kadang kita seringkali salah prioritas. Tagihan nggak dibayar, tapi beli yang lain. Tagihan nggak dibayar, tapi jalan-jalan, saudara. Seringkali kita salah prioritas. Kenyataan berikutnya, banyak rumah tangga pengikut Kristus yang retak dan terancam ambyar buyar, divorce dengan berbagai sebab. Banyak pengikut Kristus yang harus berjuang melawan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh, seminggu, sebulan, setengah tahun nggak sembuh-sembuh. Berjuang melawan sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Itu kenyataan yang ada. Padahal harapan saudara, padahal harapan saya adalah kita semua hidup sehat, kuat, langsing, panjang umur, damai sejahtera dan makmur, prosper. Itu yang kita harapkan, saudara. Terus apakah harapan-harapan tadi ini salah? Apakah harapan seperti ini berdosa di mata Tuhan? Jelas tidak, saudara. Saya katakan dengan jelas, dengan yakin, tidak salah. Tidak ada yang salah. Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya. ITB katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Perhatikan, damai sejahtera, saudara, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Isi Inggris katakan, lebih jelas, saya mantap yang ini, saudara. I want to do many good things for you. Keren gak? Waktu saya baca ini saya senyum-senyum sendiri. Yes, yes. Tuhan ingin mengerjakan banyak hal yang baik untuk saudara dan saya. Amin. Yang amin lambaikan tangannya. Karena saya nggak dengar aminnya, jadi lambaikan tangan aja. Ketutupan masker. Saudara. I want to do many good things for you. The Lord says, I want you to become rich and strong. Kaya dan kuat.
gara-gara ayat ini di status WA saya dijapri Om Daniel saya dari Jakarta. Andre, bener Andre, rich and strong. Bener ini Alkitab yang ngomong, tadi dijapri saya. Ya, Tuhan ingin kita kaya dan kuat. Gak salah saudara, Alkitab yang ngomong, bukan Andreas yang ngomong. Yes gak? Amin gak? Amin. Gak salah saudara. And I do not want to hurt you. Tuhan sangat-sangat tidak ingin menyakiti saudara dan saya. Ini loh faktanya. I want you to believe that you will have a good future life. Amin. Haleluya. NIV katakan, for I know the plan I have for you, declare the Lord. Plans to prosper you. Makmur, prosper, makmur saudara. Tuhan ingin kita tuh makmur. And not to harm you. Tuhan tidak ingin membahayakan kita. Tuhan gak ingin merugikan saudara dan saya. Plan to give you hope and a future. Itu yang Tuhan mau. King James Version katakan, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil. Peace di sini, transliterasinya katakan shalom, shalom. Fonetiknya shalome, shalome. Ya, saya catat di depan, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Di sini artinya completeness, kelengkapan. Tuhan ingin kita lengkap. Soundness, kesehatan, welfare, kesejahteraan, peace, kedamaian, safety, keamanan, health, prosperity, kemakmuran, quiet, ketenangan. So, harapan-harapan kita hidup sehat, harapan kita damai, sejahtera, aman, dan makmur ini sebenarnya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Harapan kita sudah benar, men. Harapan kita sudah benar. Ini semua ada rancangan Allah atas setiap pengikutnya. Tapi ada perbedaan yang besar di sini. Antara apa? Kenyataan dan harapan. Pak, tapi kenyataannya seperti ini loh Pak. Benar yang Bapak tadi ngomong, kenyataannya seperti ini. Sekalipun harapan kita ini. Seperti bumi dengan langit, saudara. Terus apa akibat dari kenyataan dan harapan yang sangat berbeda ini? Akibatnya apa? Ketika harapan dan kenyataan berbeda, akibatnya adalah manusia memberontak kepada Allah. Kita berontak kepada Allah. Bolehkah kita memberontak kepada Allah? Jelas tidak boleh, saudara. Karena apa? Memberontak kepada Allah adalah dosa. Memberontak kepada Allah adalah dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekalipun harapan dan kenyataan hidup kita berbeda, Tuhan menghendaki respon yang benar. Perhatikan yang saya garis bawahi, respon yang benar. Tuhan menghendaki respon saudara dan saya, respon yang benar dari setiap pengikutnya. Yaitu apa? Tetap mengucap syukur, bukan malah memberontak kepadanya. Apapun yang terjadi, walaupun kenyataan hari ini belum sama dengan harapan kita, tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau. 1 Tesalonika pasal 5, 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita sakit, sehat, tetap mengucap syukur. Waktu kita kekurangan dan kelimpahan, tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau, mengucap syukurlah dalam segala. Bukan saya yang minta, Tuhan yang minta. Tuhan Yesus Kristus yang menyuruh Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Judul perikopnya hal kekhawatiran. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Gak usah khawatir apa yang akan kita makan dan minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Apa yang akan kita pakai? Gak usah khawatir, saudara. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Betul, saudara? Perhatikan burung-burung, gak menabur, gak menuai, gak punya lumbung. Tapi dipelihara Tuhan. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga.
Kita nggak pernah tahu ada burung mati kelaparan, betul nggak? Yang ada burung mati ditembak. Burung mati kelaparan nggak ada. Artinya Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebenarnya selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur di setiap keadaan. Amin. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Contoh di musim pandemi COVID-19 ini. Belanja fashion dan kosmetik pasti berkurang ibu-ibu, betul? Kalau betul menganggukkan kepala saudara. Ibu-ibu jarang keluar rumah. Sekalinya keluar rumah pakai masker. Belanja kosmetik, fashion pasti berkurang banyak. Bisa dialihkan ke yang lain. Saya yakin ibu-ibu yang datang sore hari ini pasti banyak yang nggak pakai lipstik. Hemat lipstik, saudara. Ya. Saya akhir Januari kemarin ketika sempat ke Holy Land, saya beli bibit parfum 2 botol. 100 milian, saudara. Sampai sekarang, akhir Januari beli di Mesir. Jadi pusat parfum dunia kan di Mesir ya. Saya beli bibitnya. Nyampe di sini Maret sudah pandemi. Jarang keluar rumah. Akhirnya apa? Nggak kepake, saudara. Sampai sekarang. Percuma kan? Belum gitu, Januari pulang dari Holy Land, bawa bibit parfum 2 botol. Awal Februari, pertengahan Februari, jemaat kita pulang dari Amerika, berikan oleh-oleh parfum juga. Percuma nggak? Percuma. Nyaris nggak terpakai. Sedikit contoh pemeliharaan Tuhan atas saya. Face shield yang saya pakai ini nggak beli, saudara. Pak Andreas nggak pernah ganti face shieldnya. Sorry ya, saya punya beberapa seperti ini, jadi kelihatannya nggak ganti. Tapi di rumah ada beberapa. Nggak beli, saudara. Jas yang saya pakai juga dapat dari BPD. Tuhan pelihara saya, Tuhan dandani saya. Kemeja yang saya punya juga diberkati jemaat sudah lama. Ada beberapa yang saya dapat minggu lalu karena ulang tahun dari keluarga-keluarga yang mengasihi saya. Sudah dicuci di rumah tapi belum disetrika. Jadi nggak bisa saya pakai sore hari ini. Haleluya. Itu semua pemeliharaan Tuhan atas hidup saya. Jadi selalu ada alasan sebenarnya untuk Bapak Ibu Saudara selalu mengucap syukur. Betul? Jangan hanya mengeluh, dan mengeluh. Saya seringkali ketemu pribadi-pribadi itu yang ngeluh terus. Di WA saya ini banyak orang-orang tertentu ya itu aja yang selalu nyampah. Sampai saya tobat. Kalau WA selalu nyampah, curhat, mengeluh terus, ya itu aja orang-orangnya. Nggak pernah bisa mengucap syukur. Mari kita baca Yesaya pasal 59 ayat 1-8. Yesaya 59 ayat 1-8. Judul perikopnya adalah dosa adalah penghambat keselamatan. Ini adalah dosa-dosa kejahatan manusia. Yesaya pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Amin, saudara. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan gak kurang panjang. Telinganya gak kurang tajam mendengar setiap doa kita, saudara. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan kita. Yang memisahkan Allah dengan kita itu kejahatan kita, saudara. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa kita membuat Allah itu tidak mendengar, tidak mau mendengar kita, saudara. Ayat yang ketiga, sebab tangan kita cemar oleh darah dan jari kita oleh kejahatan. Mulut kita mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ayat 4, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. 7, mereka segera melakukan kejahatan. Kalau melakukan kejahatan cepet-cepetan, saudara. Kalau melakukan kebaikan, tunggu dulu. Itu kecenderungan kita. Mana tadi? Dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan kita adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja kita pergi, kita meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Ayat 8, mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidak mengenal damai.
Ayat yang ke-12, ayat Mas GB Sentro sepanjang bulan September ini. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Terjemahan King James katakan transgression, rebellion, saudara. Pemberontakan itu rebellion. Fonetiknya katakan pesah. Ya, dosa, pemberontakan. Ada dua kata di sini. Apa itu dosa? Dosa yang pertama adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yang kedua, dosa itu artinya tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Seringkali kita sudah tahu ini loh yang harus dilakukan. Tapi kita nggak lakukan. Itu dosa di hadapan Tuhan, saudara. Yakobus 4:17. Terus yang ketiga, dosa itu berasal dari iblis, saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi dapat disimpulkan bahwa dosa adalah tindakan manusia yang menyimpang. Dosa adalah tindakan saudara dan saya yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Meleset, sengaja meleset. Menyimpang, sengaja menyimpang, saudara. Ya. Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa. Tapi bersyukurlah. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa saudara dan saya di kayu salib. Haleluya. Yang kedua, tadi dosa, sekarang pemberontakan. Siapa yang mau disebut sebagai pemberontak kepada Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi sore hari ini. Saya pun gak akan mau, saudara. Ya. Pertanyaan ini gak enak. Siapa yang mau disebut sebagai pemberontak kepada Tuhan? Buktinya gak ada yang angkat tangan kan? Jawabannya apa? Tidak ada seorang pun yang mau mengaku. Ya. Gak ada satu pribadi pun yang mau mengaku disebut sebagai pemberontak kepada Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita gak ada yang mau mengaku disebut sebagai pemberontak kepada Tuhan. Mari kita pelajari, siapa tahu tanpa disadari, tanpa kita mengerti bahwa ternyata kita sudah memberontak kepada Allah. Mungkin kita tanpa sadar, ya nggak sadar sudah memberontak kepada Allah. Nah, sekalipun kita tidak sadar diri seorang pemberontak kepada Allah, itu ada ciri-cirinya, saudara. Sekalipun saya nggak mengaku, saudara nggak mengaku, tapi ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri seseorang memberontak kepada Allah? Yang pertama, klik Pak Rudolf, tidak ada kepatuhan. Klik lagi. Yang kedua, tidak ada penundukan diri. Itu ciri-ciri paling utama dari pribadi-pribadi yang memberontak kepada Allah. Tidak ada kepatuhan, tidak ada penundukan diri. Kita belajar yang pertama, tidak ada kepatuhan. Patuh di sini artinya suka menurut perintah, taat kepada perintah, berdisiplin. Kepatuhan artinya sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan adalah penerimaan secara praktis akan otoritas dan kehendak Allah, termasuk penyerahan total, baik dalam apa? Pikiran, perkataan, dan tindakan. Tindakannya patuh, tapi pikirannya nggak patuh. Nggak bisa, saudara. Harus total. Patuh itu total dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pertanyaan berikutnya, mengapa Pak kok kita harus patuh kepada Allah? Mengapa kita harus patuh kepada Allah? Ulangan pasal 11 ayat 16-18. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadapmu dan ia akan menutup langit. Awas saudara, ketika Allah murka, firman Tuhan katakan Tuhan akan menutup langit. Ketika langit ditutup Tuhan, hujan gak turun. Artinya ketika hujan gak turun, hasil bumi gak akan bisa panen, saudara. Pintu berkat kita tertutup. Sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saya tambah lagi satu, Ulangan pasal 6
ayat yang ke-15. Ulangan pasal 6 ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Sebagai pengikut Kristus, saudara, Allah mau kita tidak menduakan dirinya dengan menyembah Allah yang lain. Allah kita cemburu, pencemburu. Ini artinya apa? Allah juga menuntut kesetiaan kita kepadanya. Suami istri ada yang mau diduakan oleh pasangannya? Enggak ada. Tuhan pun sama, enggak mau diduakan. Ya, ini artinya Allah menuntut kesetiaan. Jadi di dalam kepatuhan kepada Allah ini harus ada kesetiaan. Satu paket. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita patuh pada perintahnya untuk tidak beribadah dan sujud menyembah Allah lain? Ingat saudara, ilah-ilah zaman dulu bangsa Israel dengan ilah-ilah sekarang berbeda. Ilah zaman sekarang bisa hobi. Wow, kalau udah waktunya olahraga, misalkan hobinya olahraga, kekal ditinggal, jam-jam doa ditinggal. Hati-hati dengan hobi, ya. Ilah zaman sekarang bisa pekerjaan, bahkan pelayanan saudara dan saya bisa jadi ilah yang lain. Pelayanan saudara loh, ya. Anak juga bisa jadi dewa. Memperlakukan anak terlalu dan berlebihan. Itu juga bisa, saudara. Apapun yang mengikat saudara hari ini, itu adalah ilah-ilah lain. Hati-hati dengan gadget, ya. Kita berpisah dari gadget 1 jam saja susah banget. Sekalipun sedang dicas, tetap dipakai. Dicas kan paling 1 jam. Gak bisa, tetap pakai. Hati-hati saudara. Ya. Nah, sebelum patuh kepada Allah, kita perlu belajar patuh kepada orang tua. Khususnya anak muda. Mana anak muda di sini? Lambaikan tangannya, haleluya. Wow, yang merasa muda juga gak apa-apa. Ya. Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Perhatikan orang muda, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bukan ketika orang tua kita kaya, bukan ketika orang tua kita bisa mencukupi dan menyenangkan hati kita saja. Apapun situasi dan kondisi orang tuamu, firman Tuhan katakan hormati, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ini tanpa catatan saudara ya berarti. Jadi orang muda, belajarlah patuh kepada orang tua dulu sebelum kita patuh kepada Allah. Ya. Saya banyak mendengar komplain cerita dari orang tua, Pak anak saya, coba Pak Andreas yang beritahu deh. Anak saya bla 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 bla, anak saya bla 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 bla. Ini ternyata fenomena yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Orang tua kalian anak-anak muda sering datang ke saya. Orang tua habis omongan, gak bisa ngomongi anak-anaknya. Ya, karena apa? Di mata orang tua anak-anak gak patuh. Seperti itu. Ya. Sekarang tadi orang tua senangnya, anak-anak dengar. Sekarang bagian orang tua. Bagian orang tua tetap minta hikmat Tuhan. Karena apa? Jika orang tua terlalu mengekang dan mengatur anaknya, itu akan membentuk anak menjadi pribadi yang nggak mandiri. Itu akan membentuk anak menjadi pribadi yang manja. Ya, hati-hati. Orang tua juga nggak boleh terlalu mengekang dan mengatur anaknya. Saya banyak menjumpai pola asuh yang salah di masa kecil, itu akan terbawa sampai mati. Sampai anak kita dewasa menikah sekalipun, pola asuh orang tua itu membentuk anak-anak sedemikian rupanya. Jadi minta hikmat Tuhan buat orang tua, hati-hati. Ya, mari sadarilah saudara bahwa ketidakpatuhan itu adalah dosa pemberontakan di mata Tuhan. Haleluya. Sekarang apa ciri-ciri seorang pemberontak kepada Allah? Yang kedua, tidak ada penundukan diri. Yang pertama jelas, tidak ada penundukan diri kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Yang kedua,
Tidak ada penundukan diri kepada orang yang lebih tua. Bukan orang tua, tapi orang yang lebih tua. Demikian jugalah 1 Petrus 5:5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. King James Version katakan elder. Bukan hanya orang tuamu, tapi siapapun yang orang muda jumpai, siapapun yang usianya lebih tua, firman Tuhan katakan, tunduklah kepada mereka. Siap orang muda? Siap? Yang siap lambaikan tangannya, haleluya. Wow, dicatat malaikat Tuhan ya. Yang ketiga, tidak ada penundukan diri kepada pemerintah atau pemimpin negara. 1 Petrus 2:13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Saya patuh pada pemerintah kok Pak. Saya patuh Pak. Namun faktanya masih banyak pengikut Kristus. Faktanya masih banyak orang Kristen. Faktanya masih banyak anak Tuhan yang apa? Tidak patuh dalam hal membayar pajak kepada pemerintah. Betul? Saya patuh kok Pak. Pajakmu gimana? Markus 12 ayat 14 sampai 17. Judul perikopnya tentang membayar pajak kepada kaisar. Markus 12 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan ayat yang ke-14. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? 16. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jelas saudara ya? Mungkin Anda berkata tidak bayar pajak kendaraan saja, saya sudah diberkati kok Pak Andreas. Saya loh gak pernah bayar pajak kendaraan Pak, tak blong no. Tapi tetap diberkati. Saya mau ngomong buat saudara yang gak suka bayar pajak kendaraan. Kalau engkau membayar taat dan patuh membayar pajak kendaraanmu, hidupmu sebenarnya bisa jauh diberkati dari sekarang. Amin. Haleluya. Jangan main-main dengan pemerintah saudara. Hukum yang satu dilakukan, tapi hukum yang lain gak dilakukan. Tuhan gak suka. Bayar pajak kendaraan cuma ratusan ribu. Malu-maluin anak Tuhan tapi gak bayar pajak kendaraan. Bangga ada operasi. Wih, lolos. Selanjutnya, Markus 12:17 juga berkata tentang pemberian wajib kepada Allah. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan, saya garis bawahi, saya highlight di sini, kepada Allah. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kira-kira saudara tahu yang saya maksud di sini? Pemberian kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ironis saudara, sangat ironis, banyak pengikut Kristus yang sudah aktif melayani, bahkan menjadi pemimpin, tetapi belum melakukan ayat ini. Belum patuh kepada Tuhan dalam hal mengembalikan perpuluhan. Sudah main musik di mana-mana, sudah WL singer di mana-mana, sudah khotbah saudara. Perhatikan, ada dua kemungkinan. Seorang pembicara nggak pernah berbicara tentang perpuluhan itu karena satu, dia sungkan dengan jemaat. Tapi dua, yang kedua, dia nggak pernah melakukannya saudara. Saya harus tegas. Pembicara nggak pernah ngomong ini. Dua kemungkinan ini saudara. Ya, mari saudara, sadari. Saat kita tidak memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Saat kita tidak memiliki penundukan diri kepada orang yang lebih tua dan pemerintah atau pemimpin negara. Itu juga dosa pemberontakan di mata Tuhan. Ya. Terus mengapa Pak? Berontak kepada Allah itu dosa. Yang pertama, karena itu jelas dilarang. Bilangan 14 ayat 9.
Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Yang kedua, mengapa kita berontak kepada Allah itu dosa? Yang kedua, karena menista Tuhan. Memberontak kepada Allah itu menista Tuhan, saudara. Nehemia pasal 9 ayat 26. Yang ketiga, memberontak kepada Tuhan itu mendukakan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 10. Terus apa akibat dosa pemberontakan tadi? Apa akibat dosa pemberontakan saudara dan saya? Yesaya pasal 59 ayat 9 sampai 11. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kita. Kita jauh dari keadilan. Dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari. Di siang hari loh, tersandung saudara. Karena gelap. Ya. Terus duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti burung merpati, dan seterusnya. Oh ini, kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Jauh dari keselamatan Bapak Ibu Saudara. Jadi, akibat dosa pemberontakan saudara dan saya, itu yang membuat kita tidak menerima janji berkat Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Rich and strong, kaya dan kuat, prosper, makmur saudara. Paham ya? Dosa pemberontakan kita apa aja tadi ya? Sudah jelas ya? Jadi mari, petang hari ini jangan pernah menyalahkan Tuhan atas keadaan kita sekarang yang tidak sesuai dengan harapan. Jangan pernah menuduh Tuhan itu tidak adil dan pembohong kalau keadaan kita enggak baik. Seperti judul perikop kitab Ulangan 11 ayat 8 sampai 32 yaitu ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Sadarilah saudara bahwa ketidakpatuhan dan ketidaktundukan kita kepada Tuhan, orang tua dan pemimpin itu adalah dosa pemberontakan di mata Allah. Dan itulah yang menghalangi janji berkat Tuhan turun atas hidup kita. Anda mau menerima semua janji berkat Tuhan? Belajarlah patuh dan tunduk kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada pemimpin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita siapkan hosti serta anggur. Tim PAW bisa maju ke depan. Ada yang belum terima hosti dan anggur? Asher bisa bantu? Angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa menyediakan hosti dan anggur. Sebentar kita akan bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bapa di surga Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa satu hari lagi, satu kesempatan Engkau masih berikan kepada kami untuk boleh mendengar isi hati-Mu Bapa. Tanpa kami sadari selama ini kami merasa bahwa Engkau tidak adil, Engkau bohong dan ingkar janji Tuhan. Tapi kami tahu melalui firman-Mu sore hari ini mengingatkan setiap kami bahwa ternyata ketidakpatuhan kami, ternyata ketidaktundukan kami kepadamu, itu adalah dosa pemberontakan di mata-Mu Tuhan. Dan dosa pemberontakan itulah yang menghalangi janji berkat-Mu turun atas hidup kami. Ampuni Tuhan, ampuni dosa pemberontakan kami sore hari ini. Ampuni hidup kami selama ini. Ke depan kami mau koreksi hidup kami mau perbaiki hidup kami. Setiap pribadi mau belajar untuk tunduk. Setiap kami mau belajar untuk patuh kepadamu, kepada orang tua, dan kepada pemerintah Bapa. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah janji-Mu di dalam Yeremia 29:11 terjadi atas hidup kami. Setiap kami boleh menikmati hidup yang sehat, panjang umur, tenang, damai sejahtera, prosper, makmur, kaya dan kuat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami imani
Semua janji berkat-Mu terjadi dalam hidup kami ke depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur lebih lagi Tuhan kalau di awal bulan September ini Engkau izinkan kami untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Dan di kedua tangan kami ada roti serta anggur Bapa. Sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, percayalah dengan iman bahwa roti yang kita pegang dengan tangan kanan kita malam hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Buat persekutuan dengan tubuh-Mu. Sekarang kami mengangkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, percayalah dengan iman bahwa anggur yang kita pegang dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa duduk, bisa berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau segalanya. Engkau segalanya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang merupakan isi hati-Mu. Terima kasih buat kesempatan boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ke depan kami lebih baik lagi Tuhan. Ke depan kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau menjauhkan dosa-dosa pemberontakan dalam hidup kami. Supaya semua janji berkat-Mu terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati. Sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, God bless you.